Halo Bapak dan Ibu, masih tetap semangat ya? Dalam video ini kita akan membahas penggunaan bahasa yang efektif dan efisien saat presentasi, terutama untuk kepala sekolah saat menyampaikan visi, misi, dan program. Sebelum membahasnya lebih jauh, mari kita simak cuplikan berikut. Bapak dan Ibu semuanya, demi mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan kooperatif, sekolah secara kolaboratif mengacu pada relevansinya pada substansi-substansi yang terafiliasi dalam manajemen resiko. Jadi diperlukan metode belajar yang demikian itu. Lingkungan belajar yang menyenangkan perlu daripada yang namanya metode belajar interaktif yang dimana sekolah juga akan menyediakan fasilitas teknologi untuk mengembangkan kemandirian murid. Teknologi juga semakin lama semakin canggih. Bahkan, manusia sudah sampai ke bulan. Nah, pada 3 contoh cara berbahasa atau berbicara yang kita saksikan tadi, ternyata menggambarkan hal yang sebaiknya dihindari loh Bapak dan Ibu. Seperti penggunaan bahasa yang rumit, penyampaian yang berputar-putar, penyampaian informasi yang tidak perlu atau keluar dari materi pembahasan. Menurut Gerald Goldstein dalam Public Speaking, a Meta-Communicative Approach, bahasa pada dasarnya adalah sebuah media untuk menyampaikan pesan dari pembicara kepada para pendengarnya. Jadi, untuk memaksimalkan penggunaan bahasa saat presentasi dan pesan dapat diterima dengan baik saat menyampaikan visi, misi, dan program sekolah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah. Pertama, concise atau menggunakan bahasa secara padat. Gunakan istilah yang dapat memuat poin-poin penting dari pesan yang akan disampaikan. Penggunaan istilah dapat memperingkas penggunaan kata yang dirasa cukup panjang. Seperti kalimat sikap patuh dan taat terhadap peraturan dan norma positif dapat diganti dengan istilah sikap disiplin. Atau bisa juga dengan mengurangi penggunaan istilah yang terlalu banyak, seperti Bapak dan Ibu semuanya, demi mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan kooperatif, sekolah secara kolaboratif mengacu pada relevansinya pada substansi-substansi yang terafiliasi dalam manajemen resiko. menjadi sekolah dapat menerapkan manajemen resiko secara kolaboratif. Kedua, appropriate, memilih bahasa yang tepat atau sesuai. Gunakan bahasa yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan gaya pembicara, sesuai dengan kondisi pendengar, serta sesuai dengan topik yang dibicarakan. Hindari penggunaan kata yang dirasa kurang sopan atau dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pendengar. Oh ya, perlu diingat juga bahwa bahasa lisan sangat berbeda dengan bahasa tulisan ya Bapak dan Ibu. Jadi, hindari juga bahasa yang terlalu kaku seperti saat membaca teks pidato. Misalnya, dalam penyampaian visi, misi, dan program sekolah, Bapak dan Ibu dapat memilih kata-kata seperti kurang baik, ketimbang jelek atau buruk, atau menggunakan istilah rekan pengajar ketimbang teman sejawat. Ketiga, understandable. Memilih kata atau istilah yang mudah dipahami. Bapak dan Ibu sebaiknya menggunakan kata yang umum dan menghindari penggunaan istilah yang hanya berlaku di kalangan tertentu. Misalnya, jika beberapa istilah teknis dalam dunia pendidikan dirasa kurang akrab didengar, seperti RPP atau assessment, Bapak dan Ibu dapat mencari padanan kata yang mirip dalam bahasa daerah setempat agar mudah dipahami. Keempat, konkret. Menggunakan kata yang konkret dan jelas. Bapak dan Ibu sebaiknya memilih kata-kata yang spesifik dan merujuk langsung pada objek yang dituju. Misalnya, menyediakan alat dan teknologi canggih,
bisa diganti dengan menyediakan gawai, komputer, dan jaringan internet. Kelima, efektif. Formulasikan kata dan kalimat dalam bentuk yang efektif. Perhatikan kembali struktur kalimat yang akan disampaikan, seperti pola kalimat aktif yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ini bisa membantu Bapak dan Ibu menyampaikan presentasi yang tidak berbelit-belit. Misalnya, lingkungan belajar yang menyenangkan perlu daripada yang namanya metode belajar interaktif. Diganti dengan metode belajar interaktif diperlukan, supaya lingkungan belajar jadi menyenangkan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Menarik kan? Oh iya, untuk membantu membangun suasana yang komunikatif, Bapak dan Ibu juga dapat menggunakan bahasa yang inklusif dan familiar. Bapak dan Ibu sebaiknya menggunakan bahasa yang inklusif dengan menghindari penggunaan istilah yang bersifat sara atau isu-isu sensitif yang dikhawatirkan akan menyinggung satu kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, menggunakan kata sapaan yang sopan dan bersifat umum seperti ibu dan bapak, serta menghindari pembahasan terkait agama, suku, atau ras tertentu. Sedangkan agar terjalin suasana yang familiar dan menyenangkan, Bapak dan Ibu juga dapat menggunakan istilah sehari-hari atau istilah yang umum digunakan di kalangan audiens. Jadi, perlu diingat kembali dalam berkomunikasi dengan warga satuan pendidikan, khususnya saat menyampaikan visi, misi, dan program sekolah, Bapak dan Ibu perlu memperhatikan penggunaan bahasa secara padat, sesuai, mudah dipahami, konkret, dan efektif. Seperti kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Bapak dan Ibu pasti bisa jika terus semangat berlatih dan mencoba. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu.